Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katrina Ambarsari, mahasiswi PPG Prajabatan Gelombang 2 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Dengan instruksi tugas, menerapkan modul ajar yang memuat konsep teori belajar, perkembangan sosial, pembelajaran berdiferensiasi, dan konsep asesmen. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan teori belajar yang saya gunakan dalam penerapan modul ajar ini. Yang pertama adalah teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme menurut Vygotsky adalah cara berpikir seseorang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan sosial budayanya. Lingkungan sosial budaya akan menyebabkan kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu semakin kompleks. Penjelasan lengkap dari teori konstruktivisme Vygotsky menekankan pentingnya peran interaksi sosial bagi perkembangan belajar seseorang. Pemikiran Vygotsky yang sangat berarti dalam konsep pendidikan salah satunya adalah Zone of Proximal Development atau ZPD. ZPD merupakan istilah Vygotsky untuk serangkaian tugas yang sulit dikuasai anak secara mandiri, tapi dapat dipelajari dengan bantuan dari orang lain seperti guru atau teman yang lebih mampu. Jadi, batas bawah dari ZPD adalah tingkat sebuah masalah yang mampu dipecahkan oleh anak secara mandiri. ZPD dipercaya sebagai salah satu langkah untuk membangun suasana belajar yang efektif. Ide dasar lain dari teori belajar Vygotsky adalah scaffolding. Scaffolding yaitu memberikan dukungan dan bantuan kepada seorang anak yang sedang pada awal belajar. Kemudian, sedikit demi sedikit mengurangi dukungan atau bantuan setelah anak mampu untuk memecahkan masalah dari tugas yang dihadapinya. Berikut ini adalah contoh penerapan dari teori konstruktivisme Vygotsky. Yang pertama, mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Dengan menghargai gagasan atau pemikiran siswa, serta mendorong siswa berpikir mandiri, berarti guru telah membantu siswa menemukan identitas intelektual mereka. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan pemantik dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk merespon pertanyaan yang diberikan. Yang ketiga, siswa terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa lainnya. Yang keempat, mendorong siswa berpikir tingkat tinggi, HOTS, atau singkatan dari Higher Order Thinking Skill. Selanjutnya, teori yang saya gunakan adalah teori belajar sosial kognitif. Teori kognitif sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura merupakan kritik terhadap teori behavioristik. Menurut Bandura, prinsip belajar behavioristik mengabaikan kenyataan bahwa manusia mempunyai kemampuan berpikir dan mengatur tingkah lakunya sendiri. Penjelasan lengkap dari teori sosial kognitif menurut Albert Bandura, seorang perlu fokus pada proses berpikir siswa dan memberikan strategi yang tepat berdasarkan fungsi kognitif mereka. Dengan melibatkan siswa dalam berbagai kegiatan, seperti memberikan waktu bagi mereka untuk bertanya, kesempatan mencoba hal baru, sehingga mengalami kegagalan hingga membantu memperbaikinya berdasarkan hasil pengamatan, serta merefleksikan diri agar dapat membantu mereka dalam memahami proses mental. Di bawah ini terdapat beberapa contoh kegiatan yang dapat dilakukan seorang guru dalam pembelajaran kognitif, antara lain, mendorong diskusi sesuai topik materi yang dibahas dengan meminta siswa untuk menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas dan mengajak siswa yang lain mengajukan pertanyaan. Yang kedua, membantu siswa menemukan solusi baru untuk suatu permasalahan mengembangkan cara berpikir kritis. Yang ketiga, meminta siswa untuk memberikan penjelasan tentang ide atau pendapat yang mereka miliki. Teori selanjutnya yaitu teori belajar behaviorisme. Teori Pavlov merupakan salah satu metode untuk mempelajari perilaku seseorang yang menggambarkan proses pembelajaran melalui asosiatif stimulus dari lingkungan dan bersifat alamiah. Teori behaviorisme yang dikembangkan oleh Ivan Petrovich Pavlov tidak terlepas dari stimulus yang sudah dibuat oleh guru, agar siswa mampu mengulangi atau berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh guru. Ketika guru melihat ada kesalahan yang dilakukan siswa, baik pada materi maupun perilaku, maka guru akan memberi rangsangan untuk memperbaikinya. Selanjutnya, teori perkembangan kognitif yang dikembangkan oleh Jean Piaget menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak.
Jean Piaget menegaskan bahwa pada dasarnya anak-anak selalu merasa ingin tahu dan berusaha untuk memahami dunia yang ada di sekitarnya, sehingga dapat membangun representasi tentang lingkungan yang dialami. Mereka tumbuh dan memperoleh bahasa yang lebih banyak, memiliki kapasitas memori, memiliki representasi mental yang rumit dan abstrak mengenai dunia. Tahap perkembangan ini merupakan motivasi mereka untuk menyelidiki dan membangun kejelasan mengenai teori tersebut. Perspektif konstruktivistis kognitif merupakan dasar pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Piaget mengemukakan bahwa seorang pelajar dapat terlibat dalam memperoleh informasi dan membangun pengetahuan sendiri. Selanjutnya adalah teori pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Carol Ann Tomlinson, atau yang lebih dikenal dengan Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi ini bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik. Guru memfasilitasi peserta didik sesuai kebutuhannya, karena setiap peserta didik mempunyai karakteristik beragam sehingga membutuhkan pendampingan belajar yang berbeda. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, menurut pemetaan kebutuhan belajar peserta didik, Tomlinson membagi 3 cara, yaitu yang pertama, berdasarkan kesiapan belajar atau readiness, minat, dan profil belajar peserta didik. Pada pembelajaran modul ajar yang saya buat, guru menerapkan pemetaan berdasarkan minat peserta didik. Keunggulan dengan menerapkan minat peserta didik yaitu, yang pertama, peserta didik diberikan kebebasan memilih gambar yang diberikan oleh guru sesuai dengan minatnya, serta dihubungkan dengan pengalaman pribadinya dalam menulis recount text. Yang kedua, peserta didik mendemonstrasikan pemahamannya dengan menuliskan personal recount text berdasarkan pengalaman pribadi dengan pilihan gambar yang disesuaikan dengan minatnya. Berikut ini saya akan menampilkan modul ajar yang telah saya buat dengan topik recount text, pengalaman pribadi, liburan. Capaian pembelajaran dari modul ajar recount text yang pertama, setelah diberikan recount text, peserta didik mampu menganalisis fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasaan. Yang kedua, peserta didik mampu merancang secara tertulis recount text berdasarkan tema gambar yang dipilih sesuai dengan minatnya. Yang ketiga, peserta didik mampu mempresentasikan secara lisan recount text yang telah dibuat. Berikut ini saya tampilkan langkah-langkah dari modul ajar recount text yang telah saya buat. Yang pertama yaitu pendahuluan. Dalam pendahuluan diawali dengan menanyakan kabar peserta didik, mengucap salam, menyampaikan perasaan, serta meminta peserta didik untuk memimpin doa. Untuk persepsi, guru memberikan pertanyaan pemantik, yaitu, where did you go on your holiday? Did you have your own memorable experience? Pertanyaan pemantik ini sesuai dengan topik, yaitu pengalaman recount text liburan. Nah, dalam memberikan pertanyaan pemantik ini, saya menerapkan teori konstruktivisme dari Vygotsky, yaitu dengan memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik sesuai dengan topik yang diajarkan. Selanjutnya, pada tahap inti, yaitu yang pertama dalam sintaks orientasi peserta didik pada masalah, peserta didik diberikan tampilan penjelasan mengenai contoh soal recount text yang ditampilkan guru menggunakan media PPT yang ditampilkan melalui LCD proyektor untuk mengenai definition, social function, generic structure, dan language features dari recount text. Dalam tahap ini, peserta didik membacakan teks yang diberikan oleh guru, lalu jika ada kesalahan dalam pelafalan, pronunciation, intonation, guru akan membenarkan. Nah, ini merupakan penerapan dari konsep behaviorisme dari Pavlov, yaitu guru memberikan rangsangan atau stimulus agar peserta didik mampu memperbaiki ke depannya. Selanjutnya, sintaks yang kedua mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Dalam tahap ini, peserta didik diberikan beberapa pilihan gambar, tema liburan, pengalaman pribadi sesuai dengan minat masing-masing. Peserta didik boleh memilih dari keempat tema tersebut. Yang pertama dengan tema beach, yang kedua theme park, yang ketiga zoo, dan yang keempat city. Dalam tahap ini,
Saya menggunakan teori pembelajaran berdiferensiasi dalam aspek konten, karena peserta didik diberikan beberapa macam pilihan tema sesuai dengan minatnya. Yang kedua, masing-masing peserta didik dalam kelompok diminta membuat recount teks sederhana berdasarkan gambar yang telah dipilih. Yang ketiga, peserta didik diberikan kebebasan dalam menulis recount teks sederhana sesuai dengan pilihan minat dan pengalaman pribadinya, sesuai dengan susunan generic structure dan language feature dari recount teks. Dalam tahap ini, saya juga menerapkan diferensiasi dalam aspek konten dan aspek proses. Dan juga dalam pengelompokan ini, saya menerapkan teori perkembangan kognitif dari Piaget, yaitu pembelajaran dengan berbasis masalah atau problem-based learning. Di sini, siswa bersama kelompoknya berdiskusi dengan membuat recount teks yang berbeda-beda sesuai dengan pengalaman pribadinya. Dan teori ini juga masuk dalam teori konstruktivisme Vygotsky, yaitu higher order of thinking skill. Sintaks selanjutnya yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Peserta didik berkonsultasi dengan guru jika ada yang kurang jelas dalam menulis recount teks. Peserta didik diberikan scaffolding oleh guru dengan cara mengingatkan peserta didik tentang definition, social function, generic structure, dan language feature dari recount teks. Nah, dalam tahap scaffolding ini, saya menerapkan teori konstruktivisme dari Vygotsky yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Sintaks selanjutnya yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Peserta didik diberikan kebebasan dalam menulis recount teks sederhana sesuai dengan pilihan minat dan pengalaman pribadi. Peserta didik saling membantu dalam mencari kosakata dalam menulis recount teks sederhana sesuai dengan pilihan minat dan pengalaman pribadinya. Nah, dalam kedua tahap ini, saya masih menerapkan aspek diferensiasi konten dan proses, serta menerapkan unsur inovatif higher order of thinking skill sesuai dengan teori konstruktivisme dari Vygotsky. Selanjutnya, peserta didik dipersilahkan mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Nah, dalam mempresentasikan hasil kerja di depan kelas, saya menerapkan teori belajar sosial kognitif dari Albert Bandura, yaitu dengan cara mendorong siswa agar berani tampil, berani mempresentasikan hasil karyanya di depan orang lain, yaitu guru dan teman sejawat. Dalam langkah terakhir, yaitu penutupan, sintaks terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang pertama, peserta didik diminta menjawab pertanyaan guru mengenai perasaan mereka dalam pembelajaran hari ini. Yang kedua, peserta didik mendapatkan feedback dari guru dan teman sejawat. Yang ketiga, peserta didik menyampaikan apa yang mereka pahami dari kegiatan pembelajaran hari ini. Yang keempat, peserta didik diberikan kesempatan oleh guru untuk bertanya. Yang kelima, peserta didik diberikan tema materi pembelajaran selanjutnya. Yang keenam, peserta didik menjawab salam dan memimpin doa penutup. Dalam tahap sintaks kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, di sini saya menerapkan teori belajar sosial kognitif dari Albert Bandura, yaitu siswa diberikan kesempatan untuk melakukan refleksi diri tentang apa yang mereka pelajari pada hari ini, bagaimana mengungkapkan perasaan mereka, serta mendapatkan feedback dari guru dan teman sejawat. Setelah itu, siswa juga diberikan kesempatan oleh guru untuk memberikan pertanyaan jika masih ada yang kurang dipahami. Ini juga sesuai dengan konsep teori belajar sosial kognitif dari Albert Bandura, yaitu diberikan kesempatan bertanya, siswa diberikan menyampaikan refleksi diri. Selanjutnya yaitu konsep asesmen dan pengukuran. Dalam melaksanakan modul ajari konteks ini, saya membagi asesmennya menjadi dua, yaitu dalam elemen menulis dan mempresentasikan. Rubrik asesmen teks recount tertulis atau writing, saya menggunakan 4 aspek. Yang pertama, dilihat dari aspek grammar atau tata bahasa, konten atau isi, vocabulary, kosakata, dan tanda baca penulisan. Di sini saya menggunakan penilaian skor yang paling rendah yaitu 15, sedang 20, dan tinggi 25. Selanjutnya yaitu rubrik assessment text recount lisan atau speaking dengan mempresentasikan hasil recount text yang telah ditulis.
Di sini saya menggunakan 4 aspek. Yang pertama fluency, yang kedua pronunciation, yang ketiga kepercayaan diri, dan yang keempat intonation. Di sini saya masih menggunakan penilaian skor yang sama, yaitu skor rendah 15, sedang 20, dan tinggi 25. Oke, segitu yang bisa saya sampaikan dari presentasi saya. Semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan kata dan ucapan. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.